الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما والملائكة المقربين والزمرة إلى أمره خصوصا Ibu Hajar Irma Suhajalah Ikhwajalah Al-Hadi Sayyidakum Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita simak bersama kajian Bapak ini dengan tema menentukan jiwa untuk waktu dan waktu besar. Bapak Ustaz Dr. Jadi sebelumnya beliau silakan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء والأشهاد الصالحين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا والزارعين الخير في هذا المجلس أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى مؤلف الكتب الذي علمناها وتعلمناها خصوصا إلى الشيخ وهو الزهيري ثم إلى الشيخ محمد علي الصابوني ثم إلى الشيخ نويب المرابنتاني ثم إلى الشيخ الصاوي أن الله ينفعنا ببركاتهم بدل من في الدارين لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضات قربه سبحانه وتعالى. Hadratal mukarramin wal muhtarumin jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang Allah muliakan, para shaimin, shaimat, qaimin, qaimat, mu'takifin wal mu'tafikat, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini di Ahad terakhir bulan Ramadan 1447 Hijriah, Allah izinkan kita untuk
melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tak lain harapan kita, semoga Allah terima ibadah kita, Allah terima salat kita, puasa kita, qiraat Quran kita, taklim kita, tarawih dan semuanya. Semoga Allah terima dengan apa adanya yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk hidup di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah muliakan. Mari sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid ini, sunnahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Saya niat i'tikaf di masjid ini, sunnahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang Allah muliakan. Apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Kangen saya nih. Udah hampir berapa sebulan lah ya tidak hadir. Karena habis operasi, jadi hari ini kita paksakan, semoga Allah berikan kemudahannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kalau ditanya kepada kita sedang berpuasa ya? Ya, ada yang nggak puasa? Ada, jujur sekali ya. Ya, artinya puasa kita ini ya akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Maka hari ini saya akan mengkaji tentang profil orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah, kalau baca judulnya kira-kira udah belum? Udah belum? Kalau udah stop. Kalau belum kita terus. Ya, makanya kita sudah sangat hafal sekali apa itu takwa. Bahkan tujuan utama puasa kita apa? Ya, seperti yang kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu mau hafal banget dah. Makanya saya merahin tuh la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bahkan dalam ayat puasa itu 183 sampai sekian itu ada 3 kali la'alla, seperti yang kemarin khotib Jumat sampaikan. Ada la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Ada lagi apa? La'allakum tashkurun, agar menjadi orang yang bersyukur. Dengan puasa nanti Allah akan sempurnakan nikmatnya buat kita, maka agar kita menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, la'allahum yarshudun, semoga setelah kita bertakwa kemudian menjadi tiga bersyukur, maka nanti kita akan senantiasa diberikan petunjuk untuk selalu jalan pada kebenaran. Ya, maka ketika kita membaca tentang tujuan utama puasa, maka tidak ada lagi jawaban lain selain daripada agar menjadi manusia yang bertakwa. Pertanyaannya sekarang apa? Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Sudahkah? Jawabannya ada 3. 1, sudah. Yakin sudah, gitu ya. Kalau sudah, apa buktinya? Nggak apa-apa, Pak. Ini penilaian kita dari kita sendiri. Kalau kita udah merasa bertakwa dengan sekemampuan kita, apa buktinya? Buktikan untuk diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan. Jadi ketika kita bertanya, apakah saya sudah bertakwa? Oh sudah. Mana buktinya? Atau mungkin jawaban yang kedua, belum. Udah takwa belum? Belum. Terus mau takwa enggak? Enggak tahu. Ada juga jawaban yang ketiga. Ini takwa apa ya? Jadi ketiga jawaban ini
kadang ada dalam diri kita dahulu. Ketika kita bilang udah takwa belum? Belum, bilang udah saya. Apa buktinya? Ini. Oh saya belum bertakwa. Kenapa? Karena masih begini. Aduh saya nggak tahu. Udah belum ya? Wah itu repot. Ya, nah kalau yang ketiga jawabannya tidak tahu, maka hari ini kita belajar. Mudah-mudahan jawabannya berubah. Ya, makanya pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan hati kita masing-masing. Kira-kira udah belum, Pak? Apa indikatornya kalau kita udah bertakwa? Lihat. Ibnu Mas'ud menyatakan indikator orang sudah bertakwa adalah annallaha yuzkar wala yunsa. Bahwa kalau kita sudah selalu ingat Allah dan tidak pernah melupakannya, atau yuskar wala yunfat, Allah selalu disyukuri dan tidak pernah diingkari, atau juga yuqta wala yuqsa, selalu ditaati dan tidak pernah kita durhakai, maka insya Allah itu sudah menjadi bukti bahwa kita sudah bertakwa. Pertanyaannya, udah belum? Nah, pertanyaan sama nih. Setelah tahu yang tadi tuh, Allah tidak pernah dilupakan, selalu diingat. Kita selalu bersyukur kepada Allah tanpa mengingkarinya. Yang ketiga, Allah selalu kita taati dan tidak pernah kita durhakai. Udah belum ketiga ini? Kalau udah, maka jawabannya sudah. Kalau belum, usahakan. Kalau nggak tahu, kenapa nggak tahu? Gimana caranya ya Allah? Ustaz, gimana caranya saya ingat Allah? Mungkin belum sempat ngaji, ya. Atau bagaimana caranya saya bersyukur? Atau bagaimana caranya saya taat? Saya nggak tahu nih ini taat atau durhaka, nggak tahu. Karena mungkin ketidaksempatan dia untuk ngaji dan ta'lim, ya. Maka pertanyaannya tadi, sudah takwa atau belum atau enggak tahu? Oke, saya perkuat dengan dalil berikutnya. Ini masih tanya-tanya ya. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini surat apa? Al-Baqarah. Sebelumnya apa ayatnya? Apa sebelumnya? Sebelum ayat ini apa? Ini kan ayat ketiga nih. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Sudah belum kita? Udah ya? Buktinya apa? Hari ini kita berpuasa, Pak. Puasa siapa yang nyuruh? Allah kelihatan enggak? Ngapain puasa? Disuruh? Yang nyuruh siapa? Allah. Allah gaib, enggak kelihatan. Tapi kenapa kita mau? Berarti kita sudah punya sifat orang yang bertakwa. Satu, percaya. Bapak percaya enggak surga? Percaya neraka enggak? Pernah lihat? Kenapa percaya? Karena bagian dari rukun iman. Udah belum? Udah. Udah bertakwa belum kita? Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Udah belum? Udah. Berapa kali sehari semalam yang wajib? 5 kali. Berapa rakaat? 17 rakaat. Tarawihnya udah belum? Udah. Berarti udah punya nih saya nih. Profil orang yang bertakwa dua aja. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dia. Udah belum? Udah. Walaupun kecil, nggak apa-apa.
Nah, yang ketiga ini nih akan kita perdalam. Maka setelah dapat dalil seperti ini, Pak, pertanyaannya sama. Sudahkah kita bertakwa? Jawabannya, sudah atau belum? Sudah. Yakin ya? Udah berubah nih. Yakin takwa ya? Ya. Tiga indikator berarti kita udah bertakwa lah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang Allah takdirkan jadi orang bertakwa. Maka bersyukur kita luar biasa. La'allakum tashkurun. Nah, kemudian berarti udah ada kabar gembira ya. Alhamdulillah, saya udah dapat 3 poin orang bertakwa nih. Nah, kalau cuman sampai sini doang, maka ya udah sebegitu doang, tidak ada penambahannya. Ini udah sebenarnya udah tahu kita. Nah, maka hari ini kita akan coba perdalam tentang profil orang yang bertakwa berdasarkan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ya. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti surga udah ada belum? Udah ada belum surga? Sudah, buktinya ini udah disiapin. Tapi ada kelompok Mu'tazilah yang bilang surga belum ada. Entar itu mah adanya pas hisab baru ada surga. Ngapain Allah nyiptain sekarang? Gitu kalau Mu'tazilah. Tapi jumlah mengatakan surga sudah dipersiapkan dari sekarang. Dalilnya ini, uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Bahkan ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah memberikan pernyataannya ataupun gambarannya bahwa surga sedang berhias untuk menanti kedatangan orang-orang yang berpuasa. Berarti surga sudah ada. Disiapkan hanya bagi orang yang bertakwa. Kita bisa masuk enggak? Kenapa bisa masuk? Karena udah bertakwa. Itu yakin. Ya. Berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini orang-orang bertakwa itu siapa aja? Pertama, orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yuk kita lanjut dulu. Berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, maka ia segera ingat kepada Allah lalu beristighfar atas dosa-dosanya. Karena siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ini Pak, profil orang bertakwa selanjutnya yang advance, intermediate lah, intermediate. Lanjutnya nih dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. Ya, kita bahas tafsirnya ya. Ini dirangkum dari tafsir Al-Munir Syekh Wahab Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsir Suwara Tafasir Ali As-Sobuni,
dan juga Hasid Shawi, tafsir Imam Ash-Shawi. Jadi apa itu? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ada berapa nih? Warnanya bisa beda-bedain. Yang pertama merah, yang kedua biru, yang ketiga hijau, yang keempat merah terang. Kita lihat profil orang bertakwa dalam surah Al-Imran 134 ada 4. Pertama apa? Gemar infak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Nanti kita tanya lagi ya. Yang kedua, menahan amarah di saat mampu melampiaskan amarahnya. Yang ketiga, pemaaf dan melupakan kesalahan orang lain. Yang keempat, berbuat ihsan, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kira-kira nih Pak, 4 ini kita udah punya belum? Ya, kita cek satu-satu nih. Ini semua renungan buat kita semua. Ya. Lihat yang pertama, gemar infak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Infak atau bahasanya nafkah. Nafkah itu satu akar kata dengan infak. Apa infak? Mana dasarnya adalah mengeluarkan harta pribadi. Bukan harta orang, harta pribadi. Ya, itu nama infak. Sering disamakan dengan sedekah, padahal hakikatnya beda. Apa bedanya? Ya, kalau sedekah tidak selalu dengan harta, sedangkan infak pasti dalam bentuk harta. Nah, kira-kira kita udah belum nih? Ustaz, saya udah. Apa? Itu kalau ada orang hajatan, saya suka nolongin tuh, masang tenda, pasang kursi, itu infak bukan? Bukan infak ya, namanya apa? Sedekah. Kenapa bukan infak? Karena tadi indikatornya infak adalah mengeluarkan harta. Ya. Nah, lihat lagi sekarang. Infak ataupun nafkah ini ya sasarannya tadi ya, sasarannya ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Jadi ingat Pak, sedekah itu tidak selalu dengan harta, tapi kalau infak dengan harta. Apa contoh sedekah yang tidak pakai harta? Tadi membantu orang yang butuh dengan tenaga kita. Mengajar ini juga sedekah. Bahkan senyum itu pun sedekah. Bapak ngambil paku di jalanan itu juga sedekah. Bahkan sholat duha kita dianggap sebagai sedekah. Jelas ya? Jadi sedekah tidak melulu dengan harta, boleh dengan selain harta, tapi kalau infak pasti dengan harta. Tapi dalam ayat ini sering diartikan dengan sedekah. Kalaulah disamakan dengan sedekah, maka boleh kita samakan infak sama dengan sedekah dengan harta, gitu Pak. Ya, jadi infak adalah sedekah dengan harta. Apa sasarannya? Pertama, Bapak ketika mau infak, ingat infak dengan uang, dengan harta benda. Siapa sasaran pertamanya? Sasaran adalah pertama lil walidaini, kedua orang tua. Ya, ini nanti lihat hukumnya. Yang kedua wal aqrabi, dan juga karib kerabat. Yang ketiga wal yatama, anak yatim. Nah, ini orang tua saya embelin belakangnya miskin. Karib kerabat yang miskin, anak yatim yang miskin. Berarti kalau kedua orang tua kita lebih kaya dari kita, maka nafkah tidak ada kewajiban. Kalaupun kita mau memberikan
itu bakti kita. Tapi ketika orang tua kita miskin, artinya kebutuhannya sangat yang sekali gitu ya, penghasilannya di bawah kebutuhannya gitu, maka kita punya kewajiban ketika kita mampu. Kerabat juga demikian. Nah, kerabat ini nanti dalam kitab tafsir disampaikan yang dimaksud adalah apa? Anak, ataupun cucu, ataupun saudara, atau juga paman dan bibi. Itu bagian dari kerabat. Syaratnya miskin. Infak yang kedua. Yang ketiga, anak yatim. Anak yatim ini siapa anak yatim? Anak yatim itu adalah seorang anak yang belum balik, yang ditinggal mati oleh siapa? Oleh ayahnya, oleh bapaknya. Maka yatim kalau usianya sudah di atas balik, masih yatim nggak? Ayah sudah meninggal, yatim bukan? Udah lewat. Ya, statusnya yatim lewat gitu. Yatim kelewat. Kalau dalam fikih itu yatim itu tadi yang anak kecil ditinggal mati oleh ayahnya, ya, dan belum balik, dan dia miskin. Kalau kaya, ya nggak wajib dinafkahin. Kalau ada anak yatim kaya, jangan dinafkahin, Pak. Kawinin ibunya. Oh, jadi diem. Kaya kan gitu ya. Nah itu. Kemudian, berikutnya, urutan berikutnya adalah orang miskin dan juga ibnu sabil. Ini urutan infak. Ya. Infak kepada orang tua yang miskin hukumnya wajib. Infak kepada kerabat, anak, cucu, saudara dan paman yang miskin wajib. Tapi kalau dia tidak miskin, hukumnya sunnah karena sebagai penyambung silaturahmi. Bahkan dapat 2 pahala. 1 pahala infak, kedua pahala silaturahmi. Ya. Infak kepada yatim, fakir miskin dari musabil boleh digunakan dari zakat. Syaratnya miskin tadi ya. Ya. Atau juga dengan sedekah sunnah. Jadi salah satu zakat itu mustahiknya adalah ibnu sabil, orang yang di perjalanan kehabisan bekal, meskipun di kampungnya dia kaya, ya, gitu ya. Fakir miskin juga demikian adanya. Nah, ini kategori infak nih. Kita dari pengertian dulu infak ya. Nanti sampai kita bisa menilai sendiri apakah kita sudah jadi orang infak atau belum. Berikutnya masuk infak di jalan Allah. Nah, infak fi sabilillah. Kalau tadi infak wajib kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, miskin, yatim dan ibnu sabil. Itu wajib kalau mereka tadi ya. Nah, kalau infak fi sabilillah masuknya kategori infak yang sunnah. Lalu berapa kadarnya? Maka Rasulullah bertanya, madza yunfiqun? Qul afwa. Kalau Allah katakanlah infak itu adalah yang merupakan kelebihan harta. Infak sunnah bisa diambil dari kelebihan harta. Kelebihan dari apa? Dari kebutuhan primer untuk dirinya dan keluarganya. Jangan infak sunnah dari harta yang primer untuk nafkah wajib kalau hartanya sedikit. Karena kalau kita paksa infak sunnah, maka nanti akan menjadi terlantar anak keluarga kita. Nah, maka infak yang sunnah ini, gitu ya, diambil dari kelebihan. Nah, kelebihan itu Pak, masuk kategori as-sarra wad-dharra. Masuk kategori kelebihannya yang luas, yang lapang atau yang sempit. Misalkan batas harta primer saya segini nih. Kemudian saya punya kelebihan segini. Pak Haji punya kelebihan segitu. Maka saya kategorinya yang sempit kelebihannya. Pak Haji yang lapang.
Nah, orang yang bertakwa menginfakkan kelebihan harta tadi dalam kondisi sempit atau juga yang lapang. Bagaimana infak orang yang bertakwa? Nah, kita lihat nih tadi ya, dari kelebihan harta. Jadi ada orang yang kelebihannya sedikit, ada yang kelebihannya banyak. Dalam keadaan mudah ataupun sulit, senang ataupun sedih. Pertanyaannya sekarang, Pak, infak itu lebih mudah dilakukan ketika kita punya kelebihan yang banyak, yang lapang, atau punya kelebihan yang sedikit? Saya ulangin. Infak itu lebih mudah kita keluarkan ketika kita punya kelebihan sedikit atau punya kelebihan yang banyak. Berubah lagi tuh, tadi sedikit katanya. Ya, saya punya kelebihan segini nih, sedikit. Besok banyak. Kira-kira lebih mudah infaknya kapan? Saat sempit apa saat lapang? Ternyata jawabannya nggak selalu. Berapa banyak orang yang punya kelapangan rezeki tapi berat dia mau infak. Enggak, ntar aja lah. Saya masih perlu ini, perlu itu. Ya. Tapi yang sedikit, bismillah. Kenapa? Karena saya yakin Allah akan membalas 700 kali lipat. Atau sebaliknya, orang yang kaya, sebaliknya, jangankan infak aja kurang, kan begitu. Ya enggak? Berarti sebenarnya itu mah tergantung dari pribadi masing-masing. Karena dasarnya tadi keteguhan iman dan hanya bersandar kepada Allah. Jadi tak peduli kelebihan kita banyak ataupun sedikit, orang yang bertakwa akan tetap berinfak dalam kondisi sempit ataupun lapang. Ya, kenapa? Yakin dia. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya di saat si hamba menolong saudaranya. Nah, kira-kira udah masuk belum kita bertakwa nih? Sempit dan lapang tadi. Lalu kapan waktu dan caranya? Nah, ini dalam surat Al-Baqarah 24 disampaikan, walladzina yunfiquna bil-laili wan-nahari sirron wa alaniyatan. Jadi waktunya bisa malam atau siang atau sembunyi-sembunyi atau juga terang-terangan. Ini boleh semuanya, Pak. Yang penting niat kitanya, hati kita jangan bergeser dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib setelah mendengar ayat ini langsung dipraktekin. Hari ini dia infak di malam hari. Besok dia infak di siang hari. Lusanya infak sembunyi-sembunyi, besoknya lagi terang-terangan. Inilah potret Imam Ali, sahabat Rasul yang luar biasa. Setiap dapat satu ayat dipraktekkan. Enggak kudu nunggu 30 juz, Pak, baru praktek. Satu dapat praktek, 4 langsung dikerjain. Kita belum tentu gitu. Kita maksain ngapal tapi ngamalinnya enggak. Nah, lalu apa? Ya, kira-kira kesimpulannya apa? Gemar infak akan melahirkan kemerdekaan ekonomi sebagai prinsip jiwa yang tidak tertipu dan tidak terbudaki oleh harta, sehingga tidak menjadi pribadi kikir di kala lapang dan rakus di kala lapar, tetapi akan melahirkan pribadi yang dermawan dan senang berbagi baik di kala lapang maupun susah, karena harta bukanlah segalanya dan tidak menjamin kebahagiaan. Nah, maka pertanyaan berikutnya, sudahkah kita memiliki sifat gemar berinfak tadi? Atau masih pilih-pilih? Kalau sudah, yakin insya Allah kita sudah ada memiliki profil orang yang bertakwa. Satu ya. Jadi infak tidak usah nunggu lama. Pokoknya ketika
niat sudah. Pertama. Yang kedua, panjang. Apa tadi yang kedua? Wal kaziminal ghaizo. Apa itu artinya? Artinya menahan marah. Bapak saksikan, tadi ayatnya menggunakan al-ghaizo, bukan al-ghadab. Artinya sama-sama marah. Al-ghaiz dan al-ghadab sama-sama marah. Tapi bedanya apa? Al-ghaiz sangat marah, tapi tersembunyi dalam hati, tidak nampak dan tidak dilakukan. Itu ghaiz. Al-ghadab marah yang tampak, di muka merah, kemudian tangan ngepol, gitu kan, dan dikerjain, bahkan sampai membabi buta. Ini namanya al-ghadab. Pertanyaannya, kenapa Allah memilih katanya al-ghaiz bukan al-ghadab? Kenapa? Agar orang bertakwa segera menahan amarahnya saat masih tersembunyi dalam hati. Belum nyampe kelihatan di muka, belum nyampe terlaksana, dia sudah menahannya. Padahal kalau dia mau, bisa dilakukan itu marah. Bebas dia. Apalagi kalau kita marah sama anak buah di kantor, sama pembantu di rumah, atau yang orang kita anggap di bawah kita, itu bebas. Sampai ketika orang bertakwa, dia menahan amarahnya sebelum kelihatan dari fisik dan tubuhnya. Apa balasannya bagi orang menahan amarah? Allah apa Rasulullah bersabda, man kazoma ghaizan wa huwa yaqdir ala infadhi mal Allahu jawfahu amnan wa imanan. Siapa yang mampu menahan amarahnya, al-ghaiz tadi, padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan kedamaian, ketentraman dan keimanan. Pak, Bu, yang paling enak kita omelin siapa sih? Bapak paling enak ngomelin istri, istri paling enak ngomelin suami, atau juga ngomelin anak-anak. Tahan. Kalau kita bisa menahan, maka masuk kategori orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan isi hati kita dengan tentram dan damai. Apa kesimpulannya? Al-ghaiz adalah dasar ataupun sumber dari munculnya ghadab, kemarahan yang tampak. Ketika al-ghaiz dapat ditahan dan dikendalikan, pada bisa dilampiaskan, maka al-ghadab tidak akan terjadi. Kalau kita bisa menahan amarah sebelum muncul, maka pasti tidak akan terjadi amarah yang membabi buta. Disinilah kita memiliki kemerdekaan emosional, bisa mengendalikan. Itu ciri takwa yang kedua. Profilnya, pertanyaannya tak sama. Sudahkah kita mampu menahan marah kita? Ini lagi bulan puasa, nih kita bulan puasa. Kira-kira kita bisa nahan marah nggak? Kadang-kadang saking laparnya marah-marah kita. Kan gitu ya. Kita orang tuh kalau lapar galak, kalau kenyang bego. Kenyang apa? Kata orang. Yang kedua, yang ketiga, wal afina anin nas. Apa artinya? Menjadi orang yang pemaaf. Lagi-lagi Pak, kenapa Allah pilih al-afwu? Al-afwu bukan al-maghfirah. Artinya sama-sama. Sama-sama memaafkan atau juga mengampuni. Kenapa Allah memilih wal-afina? Orang yang memaafkan, bukan yang mengampuni. Apa bedanya? Ternyata al-afwu itu adalah menghapus kesalahan. Memaafkan sambil menghapus kesalahan. Tapi kalau al-maghfirah, memaafkan tapi hanya sebatas nutupin kesalahannya aja, tapi nggak dihapusin. Maka ada istilah forgiven not forgotten. Ya, gua maafin lo, tapi gua kagak bakal lupa. Itu maghfirah. Ya. Nah, sekarang di 10 malam terakhir ini Rasulullah banyak mengajarkan kita doa apa? Seringlah membaca doa
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa Allah enggak Rasul ngajarin Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul maghfirah faghfir lana. Kenapa yang dipilih afuwun bukan ghafur? Ternyata Rasulullah kepengen kita tidak hanya dimaafkan saja, tapi dihapus dosa-dosa kita dari catatan lembar dosa. Masya Allah. Itu Pak yang kita minta. Bukan sekedar diampunkan, tapi Allah tolong hapuskan kesalahanku dari daftar dosa-dosaku. Maka ketika Allah oke, hapus. Tidak ada bekasnya. Dosa kita dihapus, dilupakan. Kalau maghfirah, ya saya ampuni tapi ditutupin doang. Begitu dosa lagi, kebuka lagi. Kebuka lagi. Cuman nutupin doang. Maka luar biasa Pak. Allahumma innaka afun, luar biasa. Ya, maka banyak itu, banyak dan sepahami Allah. Kita minta dihapusin lah. Nah, orang-orang yang bertakwa disebut dengan al-afina anin nas. Orang yang mampu memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepadanya, bahkan melupakannya. Waduh, berat banget ini. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala, ketika kita durhaka sama Allah, Allah afuun, Allah hapuskan kejahatan kita. Padahal kita sering durhaka sama Allah. Maka kita pun harus seperti itu layaknya belajar terhadap sifatnya Allah Subhanahu wa taala, memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita, bahkan melupakannya seolah-olah tidak pernah terjadi, padahal kita mampu untuk membalas kejahatan. Makin berat. Maka ini derajatnya lebih tinggi daripada sekedar mampu menahan marah. Lebih tinggi lagi. Karena ia telah mampu memaafkan dan melupakannya. Sehingga aman-aman saja. Berat banget. Maka nih dalilnya, motivasi kita. Siapa yang ingin istananya ditinggikan dan derajat kemuliaan ditinggikan, maka hendaklah ia memaafkan orang yang telah menzoliminya, memberi kepada orang yang tidak memberi kepadanya, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Ini 3 amalan yang luar biasa berat, tapi pahalanya dan keutamaan luar biasa mulia. Maafin orang yang berbuat jahat. Antakfu amman zolamak wa tu'ti amman haramak. Beri kepada orang yang pelit sama kamu. Wa tasilu amman qata'ak, dan sambung silaturahmi orang yang memutuskannya. Maka Allah akan berikan kemuliaan dan ridho Allah. Maka orang yang bertakwa memiliki sifat al-afuwu, memaafkan orang lain yang telah berbuat jahat kepadanya dan melupakannya. Sudah belum? Aduh, kalau tadi dalil yang pertama pede, wah takwa saya nih. Begitu ini, waduh. Aduh, berat. Ya. Tapi jangan putus asa. Allah selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa itu ihsan? Jadi yang keempat, berbuat ihsan. Apa itu? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Wah, makin berat. Makin berat. Membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan itu bukan ihsan, impas. Ya, itu impas, bukan ihsan. Yang ihsan adalah orang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan. Difitnah dimaafkan. Allah alam. Ya. Intinya berbuat baik di saat mampu melakukannya, itu tidak semua orang bisa melakukan itu, Pak. Nih, saya teorinya banyak banget. Tapi ketika datang, gitu-gitu juga, Pak. Ya. Karena tadi
Kebaikan itu tidak semua orang bisa melakukannya padahal di depan mata. Kayak sekarang contoh misalkan, bapak nih lagi di motor, ada orang ketabrak, jeger. Kita mau tolongin bingung kan? Kalau gue tolongin, terus jadi saksi. Ya, disaksi, nggak ditolongin, dia kejat-kejat. Oh gimana nih? Itu Pak, berbuat kebaikan ternyata sulit. Padahal Allah mencintai itu. Nah, maka kebaikan bentuknya apa nih Pak? Bentuknya nih, ihsan bentuknya nih. Pertama, ketika ada orang yang jahat kepada kita, kita tetap memberikan manfaat dan kebaikan kepada dia. Itu ihsan namanya. Ya, ada misalkan punya tetangga yang ngeselin banget, tapi tetap kita baik. Itu ihsan. Ya, ada bos kita yang zalim sama kita, tapi tetap kita berbuat baik. Itu ihsan namanya. Terus tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan serupa kayak di dunia. Itu pun ihsan. Dan di akhirat nanti memberikan maaf kepada orang yang jahat kita dan tidak menuntutnya. Jadi ihsan akan terbawa sampai akhir nanti. Itulah mengapa Allah mencintai ihsan tadi. Dengan demikian ihsan ini adalah gabungan dari infak, dari menahan amarah dan memaafkan. Itu ihsan semua itu, Pak. Infak enggak mudah, menahan amarah sama, apalagi memaafkan. Ya, ketika semuanya kita bisa lakukan, maka disitulah ada ihsan. Nah, ihsan ini merupakan pokok dari akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur, dan juga sebagai buah dari tazkiyatun nafas. Nah, kita udah sekian lama belajar tazkiyatun nafas, buahnya ini kita praktekin 4. Infak, ya, menahan amarah, memaafkan, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu bentuk dari jiwa kita yang sudah bersih, tazkiyah, meraih cinta Allah dan cinta makhluk. Coba dari 4 ini kira-kira kita pantas nggak dibilang orang yang bertakwa? Pantas, meskipun dalam proses. Dikit lagi Pak, dikit lagi, tanggung. Ayat 3 surah 35. Ini ada 2. Apa? Yang kelima lanjut. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu beristighfar. Taubat dan istighfar senantiasa dilakukan ketika apa? Pertama, ketika dia melakukan fahisyah. Apa itu fahisyah? Perbuatan keji yang dampaknya menimpa orang lain secara umum. Apa? Zina, itu fahisyah. Ya kan, akan mengakibatkan nasab yang tidak jelas. Bahkan nanti akan menjadikan satu kampung dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian zolim, berbuat dosa yang dampaknya mengenai pribadi. Kita nggak sholat, maka kategorinya kita zolim sama diri sendiri. Kita nggak puasa, padahal kita tahu hukum puasa itu wajib, maka kita zolim pada diri sendiri. Kita berdusta, itu pun zolim. Maka setelah itu buru-buru ingat Allah dan segera bertaubat. Jadi segera ingat Allah. Kenapa ingat Allah? Ingat akan keagungan Allah dan janji serta ancamannya, sehingga membuat dia malu. Aduh ya Allah, habis berdosa, Allah maafin, malu saya. Kenapa? Karena saya berdosa dengan nikmat Engkau. Saya bermaksiat dengan rezeki yang Engkau berikan ya Allah. Tapi sambil dia meyakini bahwa kalau terus minta ampun istighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Terus yang keenam sekarang, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka berhenti dari dosa sebagai buah dari istighfar dan taubatnya. Orang Pak, kalau sering maksiat kemudian digempur istighfar, lama-lama maksiatnya akan berkurang. Itu pasti. Celakanya kita sekarang maksiat terus menerus, taubatnya entar aja dah kalau udah tua.
Sekarang mumpung masih muda, puas-puasin. Akhirnya apa? Maksiat terus bertambah, tidak berkurang, dan semakin lama semakin mendekati pada batas ajal hidupnya. Maka ketika kita bermaksiat terus taubat, masih taubat lagi, itu tidak ada apa-apa. Karena ketika dosa terulangi, lalu segera istighfar lagi, dan seterusnya, itu lebih baik daripada enggak tobat sama sekali. Pak, pernah ada hadis qudsi menyatakan begini. Kira-kira artinya begini, Pak. Seorang berdosa, kemudian diingat, ya Allah, aku telah berdosa, ighfirli. Allah bilang, aghfirulakum, aku telah ampuni engkau. Besoknya, dosa lagi. Ya Allah, ampuni saya berbuat dosa. Allah bilang, ghafartu, sudah aku ampuni. Terus begitu lagi, berbuat lagi, tapi tetap tobat, ya Allah. Sampai Allah bilang, silakan i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Ya, sono lakukan apa yang kau mau, gue udah maafin lu, gitu kira-kira. Jadi dosa, tobat. Seminggu dosa lagi, tobat lagi. 2 minggu dosa lagi, tobat lagi. Tapi itulah Allah, Pak. Aduh, Bapak, kalau misalkan orang berbuat salah sama Bapak sekali, 2 kali, 3 kali, dimaafin nggak? Gitu. Allah kita maksiatin, tetap ngasih rezeki. Kita durhaka, tetap ngasih rezeki. Kita tobat, ampunin. Terus sampai terakhir, udah, terserah. Silakan lakukan apa yang kau mau, dan aku akan mengampuni engkau. Ini kira-kira pernyataan ancaman bukan, Pak? Hah? Ancaman bukan? Kata ulama bukan. Ini sedang menunjukkan bahwa akulah Tuhan yang Maha Pengampun. Silahkan kau berbuat dosa dan istighfar, aku tetap akan mengampuni engkau. Karena aku Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi Pak, hamba yang sering istighfar lama-kelamaan akan mikir, ya Allah, kalau gue dosa lagi, gimana? Kalau taubatnya benar-benar dari hati, bukan taubat sampai. Coba, kira-kira kita begitu nggak Pak? Ya. Lagi, aduh, saya nih mata, ya Allah, berasa banget mata satu dioperasi, berat banget. Begitu sembuh dikit, sama aja gitu lagi. Tuh kita manusia. Tapi Allah tetap hadir sebagai zat yang Maha Pengampun. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Selama kita masih yakin bahwa Allah hanya Allah yang Maha Pengampun, maka di situ Allah akan hadir sebagai pengampun. Maka pantas ketika Allah bilang, udah silakan lakukan apa maumu, dan ketika engkau istighfar, akan aku tetap ampuni engkau. Nah, ini yang keenam. Maka bagaimana balasannya bagi mereka yang 6 tadi? Balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Ini profil orang yang bertakwa 6 tadi. Masih ingat nggak? Pertama apa? Infak dalam kondisi sempit ataupun lapang. Yang kedua, menahan amarah di saat dia mampu melampiaskannya secara bebas. Yang ketiga, pemaaf bahkan melupakannya. Yang keempat, berbuat ihsan. Apa tuh? Membalas kejahatan dengan kebaikan. 5, selalu beristighfar. Dan yang keenam, berdosa. Cek, bener nggak? Lulus dah tuh. Kira-kira sudah bertakwa belum kita? Ini Pak, PR kita selepas Ramadan dan seterusnya. Sekarang kita sudah bisa infak, besok belum tentu.
Belum tentu. Sekarang bisa nahan marah, besok belum tentu. Terus, jadi ini keenam ini PR menjadi orang yang bertakwa. Dan ini disampaikan di bulan Ramadan, harapannya setelah Ramadan besok benar-benar kita menjadi orang yang bertakwa, dan nanti Allah akan berikan kepada kita jannah maghfiratum min rabbihim wa jannat khalidina fiha. Maghfirah, surga, dan kekal di dalamnya. Nah, maka dengan demikian selesai. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira apakah kita sudah menjadi profil orang yang bertakwa? Sudah, proses. Terus. Ya. Maka ini sama Pak, ini hakikatnya saya lagi bisa lihat pribadi sendiri. Semua ini 4 ini luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga bisa menjadi benar-benar yang bertakwa sebagaimana Allah harapkan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau di Haji. Waalaikumsalam. Cuman dari beberapa hal tadi, apakah itu juga berlaku buat yang bukan Islam? Maksud saya memakan dengan orang Islam. Kemudian tadi mau nyambut silaturahmi walaupun bukan Islam. Nah, dia berbuat jahat kita, tapi dia bukan Islam, kita maaf seperti itu. Apakah itu berlaku? Ya. Jawabannya gimana kira-kira? Pak, Bapak dijahatin ya? Pak dijahatin sama orang Muslim dan dijahatin sama orang non Muslim, sama nggak rasanya? Sama rasanya. Terus kita marah sama orang Muslim dan marah sama orang Muslim, sama nggak rasanya? Sama. Maka dari sini saya mengatakan itu berlaku buat semua, bahkan kepada makhluk selain manusia, kucing, pohon-pohonan, tanah. Ihsan. Jadi ketika saat ini Pak, orang bertakwa tidak lagi mendikotomikan ini Muslim hingga enggak, karena perbuatan mereka sama kepada kita rasanya. Maka disinilah orang yang bertakwa sudah semakin terbuka lebar hati dan dadanya untuk bersikap terbaik kepada siapapun juga, meskipun berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan, berbeda suku, semua kita lakukan dengan sama. Karena Allah tidak pernah membedakan dalam memberikan rezeki. Demikian pula kayak kita seperti itu sikap. Maka saya berani mengatakan bahwa ini juga berlaku kepada orang-orang. Tapi gini Pak, satu saat Imam Syafi'i pernah bilang begini, manistabdoba, orang yang dipancing untuk marah tapi nggak marah, apa kata Imam Syafi'i? Fahuwa kalhimar, kayak keledai. Orang yang dipancing marah tapi nggak marah, orangnya kayak keledai, saking dumuknya. Lalu ditafsirkan oleh para ulama, ternyata maksudnya ini adalah bukan kemarahan yang menyentil pribadi kita, tapi kemarahan yang menyentil keharaman ataupun nilai-nilai Islam Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini Pak, Rasulullah pemaaf sekali. Ya kan? Ketika ada orang Yahudi buta, tetap disuapin. Oh, itu ihsan Pak. Dikatain depan muka dia, tetap disuapin. Enggak dibalas. Kalau kita udah habis orang. Tapi ketika hukum Allah diinjak-injak, bahkan ada yang saya tulis di sini saya, ketika ada orang yang pengen masuk Islam, benar harus servis dan sebagainya, terus dikasih onta segala macamnya, sakit, dirawat, ternyata dia mengkhianati, bahkan yang merawatnya dibunuh, onta dicuri. Rasulullah bilang kejar orang itu, panggil, begitu nyampe salib. Rasulullah kenapa marah seperti itu? Karena ini marahnya menyangkut perintah Allah. Maka ketika kita dipancing untuk marah dan itu menyangkut hukum Allah, maka marahlah kita. Tapi ketika pancing itu
buat pribadi kita, disitulah Pak kita kudu hati-hati. Mendingan kita tinggalin. Kadang-kadang ini sering terjadi dalam rumah tangga. Istri maksa, mancing-mancing, akhirnya ngomel segala macamnya, ujung-ujungnya nyesel. Ya, gitu. Maka kata Rasulullah, marah itu sumbernya dari setan. Setan terbuat dari api. Api akan hilang dengan air. Maka ketika engkau sedang digoda oleh kemarahan pribadi, maka berwudulah. Ini sering Pak, saya dapetin di kantor konsultasi. Marah suami istri berantem, pecah pangkrong, ujung-ujungnya nyesel. Seret, pengen balikan lagi. Coba kalau dia bisa menahan doi tadi. Bahkan kata Rasulullah, ketika engkau sedang marah berhadapan, balik, jangan berhadapan. Kenapa? Karena tatapan matamu ketika marah itu adalah anak panahnya iblis. Udah tinggal. Rokok tinggalin lagi. Ntar juga hilang. Jadi kadang-kadang begitu tuh, itu di dalam rumah tangga tuh banyak. Wow, Ustaz, dia mancing saya. Tapi kalau dia ngaji kayak gini nih Pak, insya Allah. Tadi kan saya tanya gitu, siapa orang yang paling gampang kita omelin? Pasangan kita. Orang mah dia tahu siapa kita siapa dia, ngomel nggak apa-apa. Kan gitu. Tapi kalau kita mampu menahannya, kayak Rasulullah SAW tidak pernah terus sedikit pun ucapan yang menyakitkan istri-istrinya. Satu kali beliau marah, sebulan dicuekin. Ada yang berani nggak? Berantem sama istri, cuekin sebulan, menyendiri. Purik namanya. Rasulullah saking kalau ngomong bahaya ini. Maka ketika lagi marah, mulut jangan dibuka Pak. Suami istri, ketika lagi marah mulutnya kunci. Kalau lagi marah mulut kebuka, pindah kebun binatang ke rumah. Ada anjing di situ, ada monyet di situ. Padahal dia pasangan kita. Kan gitu Pak. Tutup mulutnya, udah pergi tinggal. Wudu, mandi kalau perlu. Bahkan kata Rasul, kalau marah daripada berdiri, duduk. Masih marah juga berbaring gitu kan, biar panas marah kita tersedot dengan ademnya pangkal. Gitu ya Pak Haji. Jadi semua itu berlaku kepada semua makhluk, ya, karena rasanya pun sama. Insya Allah mudah-mudahan berat Pak, tapi ketika kita minta sama Allah, ya Allah, bantu kami, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insya Allah nantinya Allah pun akan memberikan bantuan kepada kita semua. Mudah-mudahan. Ya, satu lagi. Sambil dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa ya, panjang ya, nggak ada sarapan pagi kan? Ini masih itikaf kita, masih kategori itikaf. Saya mau nanya ini yang sering di media, bahwa apakah betul memberikan sedekah yang terbaik setelah orang tua terus? Sedekah terbaik? Sedekah yang terbaik dari kita sebagai suami adalah istri setelah orang tua. Oh, iya. Tadi kategori tadi Pak, infak. Ya, kan tadi itu masuknya sedekah yang wajib tuh, infak tadi. Jadi aturannya dalam urutannya dalam surat Al-Baqarah ayat 215 tadi, bahwa ketika ditanyakan ma yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya pada Muhammad, kepada siapa saya berinfak ataupun sedekah tadi, bentuk harta tadi. Pertama, lil walidaini. Urutan pertama infak sedekah kita adalah kepada orang tua. Syaratnya kategorinya miskin. Ya. Kemudian yang level keduanya adalah kerabat, masuk kategorinya istri, anak, cucu, saudara gitu. Seperti itu. Tapi lain halnya dengan nafkah kewajiban istri, ya, itu kedudukannya sama-sama dengan orang tua. Artinya bagaimana kita pinter-pinter bisa membagi nafkah itu ke orang tua, itu adalah wajib, terutama buat anak laki-laki, ya. Ke istri pun jadi wajib.
Ketika bisa kita berikan pada dua-duanya, maka alhamdulillah. Maka bagi Pak, dibagi. Terserah persentase berapa terserah. Akan menjadi sebuah kebahagiaan sendiri ketika istri kita paham. Oh iya, silakan deh ibumu dulu. Wah itu soleha sekali. Ya. Atau sebaliknya, coba Pak rata-rata orang tua begitu Pak dikasih, emang udah punya kata orang tua coba deh. Aduh saya suka. Istrimu udah belum? Orang tua. Padahal dia berikan semuanya buat kita. Orang tua. Ketika kita kasih, istrimu udah belum? Istrimu tahu enggak? Padahal sebenarnya dia butuh. Maka wajar ketika Allah bilang lil walid, pertama orang tua dulu. Setelah itu baru yang lain. Jadi itu ada di Al-Qur'annya Pak, ayat 215 Al-Baqarah 15. Ini menjadi wawasan kita nih, kalau infak jangan ngacak. Ini infak yang wajib ya, jangan ngacak. Kalau infak kepada masjid, sekarang itu infak sunnah. Infak sunnah yang sesuai kelebihan tadi. Kalau yang wajib itu tadi urutannya orang tua, kemudian kerabat, kemudian orang miskin, anak yatim, ibnu sabil. Itu Pak. Enggak, satu lagi deh. Terakhir ya. Ihsan. Ya, kalau dizalimi orang, sampai dia benar-benar kita menzalimi itu kayaknya kita udah benar-benar sepertinya tidak bisa memaafkan itu gimana sih? Itu benar-benar sadis banget ya menzalimi kita. Pribadi nggak? Isinya pribadi. Itulah godaannya, itulah PR kita. Tapi Pak, ini semuanya berkaitan dengan kondisi jiwa Pak. Ketika infak dalam kondisi lapang dan sempit berkaitan dengan kondisi jiwa dan batin kita. Kalau jiwa kita, batin kita sudah bersih, kan enteng. Marah pun demikian, menahan marah pun kalau kita sudah bersih, enteng. Demikian memaafkan juga demikian. Jadi kalau seperti itu adalah PR semua orang, Pak Haji. Semua orang PR-nya sama begitu. Udah nyakitin banget nih, nyakitin ke tulang-tulang gitu ya. Sampai tulangnya udah sakit, saking sakit. Gimana kalau nggak dimaafin? Ya itu haknya kita. Tapi Allah kan bilang, kan pernah saya sampaikan di sini. Ketika nanti di akhirat datang diadepin sini dua orang masih berantem aja di akhirat. Kenapa? Ini Allah belum. Wah, saya di akhirat saya tuntut ya Allah. Allah senyum-senyum. Lu besti juga dulunya, berebut gitu. Terus Allah tampilin, tuh lihat. Ada istana yang megah. Buat siapa ya Allah? Apakah itu punya para nabi? Bukan. Punya para wali? Bukan. Punya siapa? Punya orang yang mau memaafkan saudaranya yang berbuat jahat. Saya bisa? Ya bisa kalau mau mah. Syaratnya maafin dulu. Udah ya maafin. Pergi ke surga deh. Selesai. Apakah harus nunggu di akhirat dulu? Kalau ketemu, kalau enggak. Itu Pak, itu tugas kita masing-masing itu. Tapi itu bertahap Haji, bertahap. Paling tidak sebelum kita ngajiin ini, ya, mungkin akan kita goblok, wah. Tapi ketika udah ngaji, enggak deh, itu kan berkurang kan? Nah itu prosesnya seperti itu. Nggak bisa langsung, wah, lepasin, nggak bisa juga Pak. Kita digoblok habis-habisan kita nggak bisa juga, tapi bertahap sampai nanti kalau udah tingkatan wali itu udah nggak perlu lagi. Pokoknya yang penting Allah. Bahkan Rabi al-Adawiyah kan, dalam hatiku tidak ada lagi kesempatan untuk membenci makhluk karena hatiku sudah penuh dengan kecintaanku kepada Allah. Sampai begitu susah, tapi ada yang bisa gitu Pak Haji. Maka untuk level-level seperti kita saya bilang, saya banyak teorinya, prakteknya belum tentu. Maka ada salah satu cara terakhir, ada salah satu cara yang diajarkan uzlah. Jangan banyak nongkrong, jangan banyak ketemu orang. Kalau kondisi batin kita sedang tidak enak, nanti sedikit tersinggung bisa jadi sakit hati. Maka Rasulullah uzlahkan di Gua Hiro.
Itu boleh Pak. Itikaf nih Ustaz nih. Itikaf. Nah, ketika itikaf Bapak ingat dosa, ingat juga siapa ya yang dulu pernah berbuat dosa? Ya Allah, saya maaf. Itu Pak. Itikaf saatnya kita menata hati untuk bisa memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi itikaf kita jangan cuma pengen surga doang. Tapi ingat juga, maafkan. Ayo, siapa yang pernah berbuat sama kita, maafkan. Nggak perlu diumumin, nggak perlu. Pengumuman, setelah itikaf saya maafin pula, nggak usah diumumin. Kita aja. Ketika itu sudah bisa, maka ntar Allah yang akan mengarahkannya. Oh, udah sini, nih caranya nih, begini caranya. Atau boleh jadi ujuk-ujuk datang dia, Pak Haji maafin saya ya. Kan kita nggak tahu Pak. Masa yang mau kita tabuk juga diminta maaf kan gitu Pak. Jadi itu semuanya tugas kita masing-masing. Nah, kita dulu pernah punya hati yang keras. Tapi ingatlah dan yakinlah ketika kita gempur dengan istighfar dan taubat, insya Allah lembut hati kita. Dulu kita pernah jadi orang yang pemarah banget. Tapi istighfar, taubat akan melembutkan hati kita. Dan ingat bahwa Allah pun maha pengampun. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, terakhir Pak. Bapak nih yang itikaf ya. Ketika berdoa jangan hanya doa buat sendiri, tapi banyak doa buat Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib, dan seterusnya. Kenapa? Kata Rasulullah, orang yang sering membaca ini maka nanti Allah akan berikan kecintaan mereka kepada orang tersebut. Allah akan berikan kebaikan sejumlah muslim, muslimat, mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal di seluruh dunia. Insya Allah, kata Kiai saya dulu, kalau engkau pengen dicintai sama orang lain, perbanyak baca itu. Maka ketika itikaf, baca. Ya, enggak peduli orang yang kenal ataupun enggak, mintain ampun aja buat mereka. Nanti orang pun akan minta ampun buat kita. Mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تدع لهم فينا ولا حوالينا ولا ممن يسمعنا شقيا ولا مفروضا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.